Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali ke materi prinsip inklusi dan eksklusi. Ini merupakan masih rangkaian menghitung ya dari permutasi, kombinasi, kemudian prinsip sarang burung merpati, kemudian ini prinsip inklusi dan eksklusi. Sebelum kita masuk ke prinsip inklusi dan eksklusi, akan saya review dulu atau saya ingatkan kembali. Kalian mungkin sudah kenal ya beberapa konsep tentang himpunan ya. Himpunan itu sebagaimana sudah kalian juga familiar juga didefinisikan sebagai kumpulan objek yang berbeda yang dimuat dalam suatu benda gitu ya. Di sini biasanya dinotasikan dengan notasinya seperti ini, kurung kurawal gitu ya. Kemudian himpunan itu biasanya apabila yang ditulis adalah yang beda-beda, tapi ada yang namanya multiset. Multiset itu adanya elemen-elemen yang sama juga bisa kita tuliskan kembali 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi elemen yang berganda juga itu bisa dimasukkan ke dalam elemen dari suatu multiset. Kemudian urutan dalam himpunan itu tidak penting gitu ya. Mau ABCD, DBAC, BCAD juga itu dihitung sebagai satu himpunan yang sama. Kemudian diagram Venn juga kalian sudah paham. Jadi digambarkannya seperti ini. Kalau saya punya himpunan semestanya isinya 1 sampai 8, A-nya 1 2 3 5, ini 1 2 3 5, B-nya 2 5 6 8. Di sini bisa kita lihat ada dua elemen yang dia merupakan elemen A dan juga elemen B. Artinya AB ada yang punya elemen yang sama. Kemudian himpunan bagian atau subset dinotasikan dengan ini. Kita biasanya pakai subset ini ya, bukan proper subset. Secara formal didefinisikan bahwa setiap anggota A yang merupakan anggota B, gitu ya. Nah, digambarkannya seperti ini. Jadi A itu input di dalam B. Ada juga yang namanya input proper subset itu yang tidak pakai sama dengan. Artinya kalau di proper subset itu yang betul-betul subset dan tidak mengakomodasi yang sama dengan, artinya A-nya tidak boleh sama dengan B gitu ya. Jadi 1 itu subset dari 1 2 3, jadi 2 3 juga subset dari 1 2 3. Nah, kalau misalkan pakai ini yang 1 2 3 juga itu akan subset dari 1 2 3. Ini juga hubungan antara apabila kita punya A subset B, kemudian B subset C, maka otomatis A akan subset dari C. Jadi kalau dari diagram Venn ini terlihat bahwa A ini akan include juga di himpunan yang besar. Kemudian dalam himpunan juga ada operasi-operasi, cuman operasinya sedikit berbeda dengan operasi pada bilangan gitu ya, atau pada elemen. Ada irisan itu adalah apabila setiap anggota A dia juga merupakan anggota B gitu ya. Ini kalau digambarkan dalam diagram Venn. Kemudian ada gabungan itu yang dia anggota A dan juga anggota B-nya. Jadi semuanya itu merupakan gabungan A digabung B, elemennya adalah semuanya ya. Kemudian komplement atau selainnya gitu. Kalau misalnya saya punya himpunan semestanya kotak ini, kemudian saya punya himpunan A, artinya komplemennya ya selain dari himpunan A ini, yaitu ini yang di luar-luar sini gitu ya, yang anggota dari komplement dari A. Kemudian ada juga selisihnya. Selisihnya itu atau biasa dinotasikan dengan kurang gitu ya, itu adalah elemen-elemen di A tetapi dia bukan elemen dari B gitu ya. Jadi yang elemen dari B-nya diambil nih segini. Jadi memang betul-betul hanya elemen dari A. Ada juga beda setangkup gitu, O+, artinya kalau di sini bisa dilihat bahwa elemennya itu yang tidak memuat irisannya ya, atau irisannya himpunan kosong. Jadi A gabung B dikurang A irisan B. Nah, kemudian ada perkalian kartesian atau cross product gitu ya. Isinya adalah tuple atau pasangan terurut, di mana yang bagian ini merupakan anggota A, yang ini juga anggota dari B. Ini juga kalau kita merapatkan atau mempadatkan gitu operasi himpunan, kalau kita ingin mengiriskan banyak himpunan, kita cukup menuliskan himpunannya di sini, kemudian pakai indeks dari 1 sampai N, AI. Begitu juga untuk gabungan, cross product, O+ juga sama.
Kemudian hukum-hukum himpunan juga ada hukum yang identitas, idempoten, komplement gitu ya, mutatif, asosiatif, De Morgan. Ini juga saya rasa sudah pernah diberikan di matematika diskrit. Nah, apa sih prinsip inklusi dan eksklusi itu? Jadi berangkat dari permasalahan, misalkan ada dua peristiwa E1 dan E2. Terdapat N1 dan N2 hasil yang mungkin. Jadi dari E1 yang kemungkinannya N1, E2 kemungkinannya N2. Tapi beberapa hasil dari NI bisa dihasilkan juga dari E1 dan juga E2. Artinya ada yang hasilnya dari keduanya gitu. Nah, apabila yang dicari adalah hanya satu peristiwa yang dapat terjadi, bukan keduanya, maka kita dapat menerapkan aturan penjumlahan. Kenapa? Karena kita akan terlalu banyak, maksudnya kita tidak akan dapat menerapkan aturan penjumlahan. Kenapa? Karena kita akan terlalu banyak melakukan perhitungan jumlah hasil yang mungkin terjadi, gitu ya. Nah, sebaliknya kita harus menghitung jumlah kemungkinan hasil S1 dan E2 dikurangi dengan jumlah kemungkinan hasil yang sama untuk keduanya. Jadi nggak ada double hitung gitu ya. Nah, cara melakukannya adalah dengan menggunakan notasi ini. Biasanya menganggapnya satu buah himpunan gitu ya. Ada dua buah himpunan digabung, tapi kita harus ambil yang beririsannya. Nah, yang kita cari adalah di sini notasinya notasi kardinalitas dari A1 dengan gabungan A2, di mana mencarinya adalah mencari kardinalitas dari A1 ditambah dengan mencari kardinalitas dari A2 dikurangi dengan irisan dari kedua himpunan tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa sifat yang bisa kita gunakan dalam prinsip inklusi eksklusi. Ini hubungannya bukan ekivalensi tapi berdiri sendiri gitu ya. Jadi kardinalitas dari A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Kemudian yang kedua, kardinalitas A irisan B itu lebih kecil daripada minimum dari kardinalitas dari keduanya ya, kardinalitas dari A dan B. Kemudian kardinalitas dari A tanpa B itu adalah kardinalitas komplement dari A dikurangi dengan kardinalitas dari A irisan B. Ini akan lebih besar sama dengan kardinalitas A dikurangi dengan kardinalitas B. Ini juga sama kardinalitas A ya, ini bisa kita lihat sebagai kardinalitas dari himpunan semestanya dikurangi dengan kardinalitas dari A itu sendiri. Ini cukup trivial. Kemudian kardinalitas dari yang beda setangkupnya ini cukup panjang, bisa kalian lihat ini. Jadi ada kardinalitas A, kardinalitas B dikurangi dengan dua irisan A irisan B gitu. Atau sama dengan ini. Kardinalitas A cross B sama dengan kardinalitas A dikalikan dengan kardinalitas B. Untuk pembuktiannya tidak akan saya bahas dulu. Di sini kita akan fokus pada pemanfaatan dari sifat tersebut. Nah, ini sebagaimana sebelum-sebelumnya juga ada bentuk umumnya, prinsip inklusi dan eksklusi juga ada bentuk umumnya. Jadi untuk yang himpunannya dari A1 sampai N, masing-masing himpunan tersebut adalah himpunan hingga, maka mencari kardinalitasnya juga sama ya. Jadi penjumlahan dari masing-masing kardinalitas himpunan ini kemudian dikurangi dengan irisan-irisannya, irisan yang duanya ditambahkan dengan irisan yang ketiganya gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini bentuknya plus min sebanyak dengan irisannya. Jadi paling terakhir itu adalah irisannya sampai semua himpunannya teririskan gitu ya. Ini contoh untuk N-nya sama dengan 3 diperoleh bentuknya seperti ini. Untuk N-nya sama dengan 4 diperoleh bentuknya juga seperti ini. Nah, kita contoh sedikit. Nah, berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 300? 300-nya di sini dikasih tahu, 300-nya juga masuk gitu ya. Yang satunya masuk, 300-nya juga masuk. Yang pertama dapat dibagi setidaknya oleh salah satu dari 3, 5, 7. Yang kedua yang dapat dibagi oleh 3 dan 5 tapi tidak 7. Yang ketiga yang dapat dibagi 5 tapi tidak dengan 3 atau dengan 7. Kita coba uraikan dulu ya. Kita coba terjemahkan persoalan yang tadi ke dalam bentuk himpunan ya. Jadi di sini yang saya tuliskan diketahuinya sudah dalam bentuk himpunan. Nah, misalkan ini diketahui di sini, misalkan saya tulis himpunan A lah yang tadi ya. Himpunan A itu isinya
Nah, itu isinya adalah N yang merupakan anggota bilangan bulat gitu ya, di mana N-nya itu di antara 1 sampai 300 gitu ya. Nah, tapi di sini tambahan syarat tadi apa yang pertama itu? Yang pertama yang dapat dibagi setidaknya oleh salah satu dari 357. Nah, ini dan kita buat ini satu-satunya dibagi sama 3 dulu. Ini bisa dibagi 3, artinya 3 itu membagi N. Ya. Ini himpunan yang pertama. Sekarang himpunan yang kedua, N anggota Z juga, di mana ini masih tetap sama 300 dan yang ini dari 5 ya. 5-nya membagi N karena 5 dan 7 yang terakhir. Ini juga sama Z, di mana maaf ini 1 N 300 dan 7 membagi N. Oke. Nah, setelah itu kita coba cari seberapa besar atau kardinalitas dari fungsi ini dengan menggunakan floor function ya di sini. Yang tadi sempat saya singgung di prinsip sarang merpati, kita pakainya floor function. Untuk yang A ini jadi ada 300 dibagi dengan 3 sama dengan 100. Yang ini yang B ini 300 dibagi 5, ini 60. Yang satu lagi yang C, himpunan C itu isinya ada 300 dibagi 7, isinya 42 gitu ya. Ini pembulatannya. Nah, yang pertama nih ya, yang pertama akan dicari dia yang bisa dibagi setidaknya salah satu dari 3, 5, dan 7. Artinya kita cari 3, yang A dapat dibagi 3, dapat dibagi 5, dapat dibagi 7 gitu ya. Artinya nih rumus prinsip inklusi A tambah B tambah C dikurangi dengan irisan-irisannya, A irisan B, A irisan C, B irisan C, dan seterusnya. Nanti diperoleh, nanti dicari dulu sebelum ini. Kita lihat ke slide-nya, di sini sudah ada. Kita lihat. Nah, cari dulu masing-masing A irisan B berapa, A irisan C, B irisan C, kardinalitasnya seperti apa. Mencari kardinalitas dari A irisan B itu tinggal kardinalitas dari A irisan B, A irisan B itu sama dengan 300 dibagi dengan yang dibagi dengan A dan dibagi dengan B. Artinya nih A-nya itu 3 tadi kan, ini 5, artinya dicari floor function dari 300 dibagi 15 gitu ya. Nih itu juga sama 3 dan 7, 7 dan 5 gitu ya. Nah, ini hingga diperoleh hasilnya bahwa yang dapat dibagi oleh salah satu dari 357 ada sebanyak 162 gitu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, yang dapat dibagi 3 dan 5 tetapi tidak 7, artinya kita ambil yang A dan B nya, yang C nya itu kan tadi bisa dibagi dengan 7. Nah, yang ini kita buang ya, pakai lemma. Dengan menggunakan lemma kita peroleh, nah ini rumusnya, tinggal masukin rumus 20 kurang 12 hasilnya 18 ya. Ini saya rasa cukup sederhana, tinggal menggunakan atau menginputkan apa yang sudah ada di soal, kemudian masukkan ke dalam rumus prinsip inklusi eksklusi ya. Ini bisa kalian ini sendiri nanti. Nah, satu lagi yang terakhir adalah salah satu aplikasi dari prinsip inklusi ini dapat kita gunakan untuk mencari banyaknya jumlah fungsi yang surjektif gitu ya, dengan menggunakan teorema ini. Misalkan AB adalah himpunan tak kosong dengan kardinalitasnya adalah M dan N, di mana M-nya lebih besar daripada N, maka kardinalitas dari fungsi yang surjektif tersebut adalah sebanyak ini nih. Ini.
ya. Ini tinggal menyesuaikan M-nya berapa, N-nya berapa gitu. Di sini juga contohnya ada, kita tinggal masukkan misalkan ada 6 buah permen. Ini permasalahannya tidak terkadang bisa langsung fungsi surjektif, terkadang tidak ya, jadi bisa seperti ini. Tinggal kita masukkan informasi yang ada di soal ke dalam teorema tadi. Oke, saya rasa untuk prinsip inklusi eksklusi ini saya cukupkan segini. Apabila ada yang belum kalian pahami, dapat ditanyakan pada sesi Zoom. Kalian juga bisa dapat mengerjakan soal-soal yang sudah saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.